Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah ketika Fir'aun gagal bertaubat, mulutnya disumpah lumpur oleh malaikat Jibril. Fir'aun adalah sebuah gelar umum yang sekarang digunakan untuk raja-raja Mesir kuno dari dinasti pertama. Sampai aneksasi terhadap Mesir oleh Kekaisaran Romawi pada 30 sebelum Masehi. Berasal dari kata dalam bahasa Mesir kuno berpelafalan pereo, yang secara literal bermakna rumah besar. Kata ini di Mesir kuno aslinya digunakan untuk menyebut istana kerajaan. Kata ini baru digunakan untuk menyebut raja-raja Mesir secara metonim semenjak era kerajaan baru. Dimulai dari dinasti ke-18 1539 sampai 1292 sebelum Masehi. Dan pada dinasti ke-22 sekitar 945 sampai 730 sebelum Masehi, kata ini pun diadopsi sebagai julukan kehormatan, kata Fir'aun atau Pharaoh. Tidak pernah menjadi gelar formal raja-raja Mesir pada masanya. Penggunaan kata Pharaoh sebagai nama generik untuk semua raja Mesir berasal dari penggunaannya dalam Alkitab Ibrani, yang mana di Al-Quran menyebutkan adalah Fir'aun. Dalam dokumen resmi, gelar lengkap Raja Mesir terdiri atas 5 nama. Masing-masing namanya didahului oleh salah satu gelar berikut: Horus, 2 wanita, Horus emas, Raja Mesir Hulu dan Hilir, dan putranya Ra. Nama belakangnya diberikan saat lahir, sedangkan namanya yang lain saat penobatan. Dalam komunitas Mesir, agama adalah sesuatu yang sentral dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu peran Fir'aun ialah sebagai penghubung antara para tuhan dan manusia. Fir'aun kemudian mewakili tuhan-tuhan dalam peran sebagai administrator sipil dan agama. Fir'aun memiliki semua tanah di Mesir, memberlakukan hukum, mengumpulkan pajak, dan membela Mesir dari penjajah sebagai panglima tentara. Secara agama, Fir'aun bertanggung jawab menjaga Maat atau tatanan kosmik, keseimbangan, dan keadilan. Dan salah satu bagiannya termasuk pergi berperang jika diperlukan demi membela negara atau menyerang bangsa lain ketika hal itu diyakini akan berkontribusi kepada Maat, seperti memperoleh sumber daya. Selama hari-hari awal sebelum penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir, Deshet atau mahkota merah merupakan representasi kerajaan Mesir Hilir, sedangkan Hejet, mahkota putih, dikenakan oleh raja-raja Mesir Hulu. Setelah unifikasi kedua kerajaan menjadi satu Mesir, maka absen kombinasi mahkota merah dan mahkota putih menjadi mahkota resmi raja. Seiring waktu diperkenalkannya hiasan-hiasan kepala baru selama dinasti-dinasti yang berbeda seperti Kat, Nemes, Atef, mahkota Hemhem, dan Kepres. Terkadang digambarkan kombinasi dari hiasan kepala atau mahkota dipakai bersama-sama. Mengapa kisah Fir'aun dan nasib tragis di penghujung hidupnya dikisahkan dalam Al-Quran, sobat? Salah satunya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap ancaman, hukuman, dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah itu sekaligus menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hamba-hambanya yang taat dan tidak pernah menghukum hamba-hambanya yang maksiat kecuali dengan keadilannya. Lantas, seperti apa sosok Fir'aun dan apa saja bentuk kezalimannya? Disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 75-92 dan dijelaskan oleh sejumlah kitab tafsir. Fir'aun adalah penguasa Mesir yang zalim dan sombong. Di antara kesombongannya tampak saat diseru Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui risalah keduanya sehingga mau menuhankan Allah dan beribadah kepadanya. Namun alih-alih menerima risalah Nabi Musa dan Nabi Harun serta mengesankan Allah, Fir'aun dan pembesar kaumnya malah menuduh risalah keduanya sebagai sihir.
Malahan Fir'aun sempat mendatangkan para penyihir untuk menantang Musa dan Harun dengan sihir-sihir andalan mereka. Disebutkan pula, Fir'aun merupakan penguasa tiran dan sewenang-wenang, sehingga tidak ada yang berani beriman kepada Musa selain turunan kaumnya. Itu pun disertai ketakutan terhadap Fir'aun dan para pengikutnya. Nah, artinya tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunannya dari kaumnya, disertai kekuatan pada Fir'aun dan para pemuka kaumnya yang akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Fir'aun benar-benar sewenang-wenang di bumi. Sesungguhnya ia benar-benar termasuk orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Yunus ayat 83. Fir'aun juga merupakan penguasa yang mementingkan perhiasan dan kekayaan dunia. Namun akibat kekayaan itu, Fir'aun dan para pengikutnya malah terkesan dan menyesatkan kaumnya dari jalan Allah. Itu pula yang menyebabkan mereka binasa dan terkunci hatinya. Puncak kesombongan Fir'aun juga dicatat dalam Al-Quran sebagai penguasa tangan besi dan manusia yang pernah mengaku Tuhan. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Itu terjadi karena Fir'aun tak pernah ditimpa penyakit apapun. Terhadap rakyatnya, Fir'aun membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga menjadi lemah tak berdaya. Ia tak sungkan menyiksa siapapun yang menentang perintah dan keinginannya. Penyiksaan terhadap Siti Asiyah, yang juga istrinya sendiri yang beriman kepada Allah dan ingkar terhadap kekuasaannya, adalah salah satu buktinya. Perilaku kejam Fir'aun kian tak terkira, manakala mendapat ramalan bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan akan menjadi penyebab kehancuran Raja Mesir di tangannya. Mendapat ramalan demikian, ia segera memerintah bala tentaranya untuk membunuh anak-anak dari Bani Israel karena khawatir akan adanya anak tersebut. Setiap perempuan yang hendak melahirkan disiagakan para algojo. Jika ternyata anak yang dilahirkan adalah laki-laki, maka tak sungkan si algojo menyembelih anak tersebut di hadapan sang ibu yang baru melahirkannya. Ternyata anak yang dikhawatirkan itu tak lain adalah Musa yang diselamatkan Allah dengan cara mengilhami ibunya untuk memasukkan bayi Musa tersebut ke dalam tabut atau kotak dan melemparkannya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri dan dibesarkannya di lingkungan istana. Istimewanya sobat, berkat skenario Allah ini, ibu Musa kembali bisa menyusuinya. Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa jika engkau khawatir atas keselamatannya. Hanyutkanlah dia ke Sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Di penghujung hidupnya, Fir'aun pun bernasib tragis. Ia tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Menjelang detik-detik kematiannya, ia baru berserah diri dan mengakui Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa dan berhak disembah selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadanya. Quran Surat Yunus ayat 90. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Abbas dikisahkan bahwa Fir'aun nyaris saja mengucap kalimat tauhid La ilaha illallah. Namun karena kekesalannya, Malaikat Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan lumpur laut, sehingga ia gagal beriman dan mengakui ketuhanan Allah. Demikianlah sekilas kisah Fir'aun, kekejaman, dan nasib tragis yang dialami bersama bala tentaranya. Mereka dibinasakan dan ditenggelamkan di lautan. Kemudian Allah berkehendak menyelamatkan jasadnya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Hingga kini, jasad Fir'aun dimumifikasi dan masih tersimpan di Museum Kairo, Mesir.
Nah, menurut para ahli, Fir'aun ini merupakan Fir'aun Amenhotep I yang umurnya mencapai 3.500 tahun. Sayangnya, kebanyakan orang lengah mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Wallahu alam. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton. Rizky pamit undur diri. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.